Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Nah, ini masuk ke pertemuan 5. Nah, kita bahas sumber daya manusia. Ya, di sini ada penjelasan mata kuliah ya, ada deskripsinya. Kita di mata kuliah manajemen bisnis di Indonesia ini tujuannya apa dan segala macamnya bisa dibaca aja. Selanjutnya ini ada detail pembelajaran ya di mata kuliah manajemen bisnis di Indonesia ini ada 16 pertemuan. Oke, kita masuk ke materinya. Ini proses rekrutmen dan seleksinya. Nah, di sini ada daftar isi, ada pendahuluan, proses rekrutmen, proses seleksi, strategi efektif dalam rekrutmen dan seleksi, studi kasus dan diskusi, tantangan masa depan dalam rekrutmen dan seleksi. Nah, kita dari pendahuluan dulu nih. Apa itu SDM? Sumber daya manusia ya. Itu SDM merupakan salah satu aset terpenting dalam sebuah organisasi. Apa itu rekrutmen? Nah, rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi yang kosong dalam organisasi. Apa itu seleksi? Ya, seleksi yaitu proses penyaringan untuk menentukan kandidat mana yang paling memenuhi persyaratan posisi yang dibutuhkan. Nah, di sini ada tahapan dalam proses rekrutmen ya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan rekrutmen, yang kedua ada penyusunan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, yang ketiga pemilihan sumber rekrutmen, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu mencari calon dari dalam organisasi, seperti promosi atau mutasi karyawan yang sudah ada. Kalau eksternal itu mencari calon dari luar organisasi, seperti melalui pemasangan iklan pekerjaan, perekrutan kampus, lembaga tenaga kerja, atau media sosial. Selanjutnya ada penarikan kandidat atau attraction, yang selanjutnya ada pengumpulan lamaran, yang selanjutnya ada seleksi awal, initial screening, selanjutnya ada shortlisting. Ya, jadi ada banyak ya. Di sini ada proses seleksi. Seleksi adalah tahapan yang penting dalam proses perekrutan untuk memastikan bahwa calon karyawan yang dipilih memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh organisasi, baik dari segi keterampilan, pengalaman, maupun kecocokan budaya perusahaan. Di sini ada 8 tahapan dalam proses seleksi. Yang pertama ada penyaringan aplikasi atau application screening ya. Jadi kita lihat dulu nih di screening CV-nya kayak gimana, apakah nih kandidat ini itu cocok dengan requirement-nya. Nah, setelah misalnya cocok, CV-nya, portofolionya cocok dengan posisi yang ada, baru lanjut kita tes seleksi. Nah, selection test. Nah, di sini diseleksi lagi mana yang benar-benar cocok. Lalu jika udah lolos tes seleksi, kita lanjut ke wawancara atau interview. Nah, di sini biasanya interviewer sama kandidat itu ya saling bertanya ya, saling mendalami satu sama lain. Yang kandidat itu mendalami perusahaannya seperti apa, job desk seperti apa. Kalau interviewer mendalami ini nanti akan jadi apa, atau posisinya yang bagus di mana. Selanjutnya ada penilaian lanjutan atau assessment center. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan latar belakang, itu background check. Ini apakah pernah melakukan kriminal atau enggak gitu-gitu ya. Yang keenam ada tes kesehatan. Ya, ini pernah narkoba apa enggak, karena itu krusial banget. Jangan sampai pas kita kerja ya kan malah sakau gitu. Makanya ini ada tes kesehatan, medical examination. Yang ketujuh ada penawaran pekerjaan atau job offer. Nah, baru nih ditawarin nih. Oke, ini kita udah cocok. Nah, kandidat mau nggak nih mengambil kerjaan ini? Itu baru ke-8 ada orientasi dan pelatihan. Nah, yang ke-8 ada orientasi dan pelatihan. Nah, setelah kandidat itu mengambil offering jobnya, baru deh diadain orientasi sama pelatihan. Kira-kira apa-apa aja yang perlu diperhatikan, budayanya, dan segala macamnya. Selanjutnya ada strategi efektif dalam rekrutmen dan seleksi. Nah, berikut adalah beberapa strategi efektif dalam rekrutmen dan seleksi yang dapat membantu perusahaan memperoleh talenta berkualitas. Di sini ada 8. Yang pertama ada memanfaatkan employer branding. Yang kedua ada menggunakan teknologi dalam rekrutmen. Ya, ini kalau yang kedua ada contohnya adalah screening CV yang otomatis. Ya, bisa pakai komputer. Makanya kalau pembuatan CV itu ada 2 ya, ada ATS sama yang manual. Kalau yang manual itu biasanya lebih ke kreatif gitu, misalnya buat calon kandidat video editor atau calon kandidat desain grafis. Gitu, itu kan portofolio berupa desain. Nah, tapi kalau ATS itu bisa berisi pengalaman-pengalaman. Yang ketiga ada mengembangkan sumber rekrutmen yang beragam. Nah, ini bisa dari mana aja ya. Yang keempat ada menerapkan metode seleksi yang terukur. Yang kelima meningkatkan pengalaman kandidat atau kandidat experience. Yang keenam ada mengurangi bias dalam seleksi. Yang ketujuh ada menggunakan analisis data untuk optimalisasi rekrutmen. Yang kedelapan ada berfokus pada retensi talenta. Nah, kita masuk ke studi kasus. Nih, strategi rekrutmen dan seleksi yang efektif tidak hanya membantu perusahaan dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. PT Sukses Bersama memberikan contoh nyata tentang bagaimana perusahaan dapat mengatasi tantangan dalam rekrutmen dan seleksi dengan menerapkan pendekatan yang lebih strategis dan terintegrasi. Nah, di sini ada 10 tantangan masa depan dalam rekrutmen dan seleksi. Ya, ada 10 nih, banyak. Yang pertama, jelas karena kita makin banyak orang, yaitu persaingan untuk talenta. Nah, ini ada banyak banget ya persaingannya.
Yang kedua, ada transformasi digital. Ya, jadi kita agak tidak begitu membutuhkan tenaga manusia. Nah, yang kedua ada transformasi digital. Nah, beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terlalu monoton gitu ya, atau berulang sifatnya itu bisa ketransformasi ke digital. Termasuk ini jadi pengajar begini, bisa jadi nanti digantiin oleh AI. Yang ketiga, ada kekurangan keterampilan. Ya, ini kita perlu sama-sama tahu ya, karena nomor satu itu adalah persaingan untuk talenta. Nah, ini kan karena banyaknya orang. Nah, apa unique selling point kita kepada perusahaan gitu. Jadi kita perlu meningkatkan keterampilan supaya ya kita makin berkualitas, perusahaan makin gampang nyari pekerjanya. Yang keempat ada diversitas dan inklusi. Oke, yang kelima ada perubahan harapan karyawan. Yang keenam ada pengelolaan data dan keamanan. Ya, seperti yang kita tahu, data makin banyak, keamanannya juga makin terancam gitu ya. Banyak banget pembobolan data nih akhir-akhir ini. Yang ketujuh ada kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan. Nah, ini seperti beberapa generasi nih yang di-highlight ya. Tapi sebenarnya saya gengsi, aman. Adaptasi terhadap lingkungan kerja hybrid. Ya, 8 ini karena waktu itu ada pandemi COVID, jadi adaptasi ya, ada hybrid. Ada yang 2 hari di rumah, 3 hari di kantor gitu. Jadi ada beberapa kantor yang menerapkan kerja seperti itu, karena tidak perlu setiap hari masuk gitu kan. Yang ke-9 ada tantangan global. Yang ke-10 ada kualitas proses rekrutmen.